Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kehadiran teman-teman semua dan Bapak Ibu para peneliti di Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi. Kali ini eh, kita akan mendengarkan paparan Mbak Safa Farhani Nur Safa Rahmania mengenai hasil penelitian skripsinya. Pada webinar kali ini kita sebut WERIS, Webinar Ekologi Lingkungan Research Sharing Series yang ke-22. Jadi ini adalah sharing hasil penelitian teman-teman mahasiswa yang selama ini dipresentasikan secara Zoom meeting ya, selama 30 menit ke depan. Jadi ini Zoom-nya hanya 30 menit. Untuk mempersingkat waktu presentasi Mbak Safa, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya kita marilah buka dengan webinar series ke-22 ini dengan bacaan Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Silakan Mbak Safa. Baik, Pak Rani, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhani Nursyafa Rahmania. Saya adalah fresh graduate dari program studi biologi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Izinkan saya sore ini mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir skripsi saya dengan judul Kajian Model Arsitektur Pohon dan Intersepsi Air Hujan pada genus Syzygium, koleksi Kebun Raya Purwodadi Pasuruan. Adapun hal-hal yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah hutan dataran rendah kering adalah salah satu jenis hutan hujan tropis yang ada di Indonesia. Hutan dataran rendah kering memiliki fungsi hidrologis menjaga keseimbangan dan kestabilan. Salah satunya adalah dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan suplai air di alam. Peran penting dari kawasan hutan dataran rendah kering harus dijaga kelestariannya. Salah satunya melalui kegiatan konservasi di salah satu pusat konservasi tumbuhan secara ex situ, yaitu di Kebun Raya Purwodadi. Kebun Raya Purwodadi merupakan salah satu kebun raya di Indonesia yang bertugas mengoleksi berbagai jenis tumbuhan dari kawasan atau ekosistem hutan dataran rendah kering. Salah satu koleksi dari salah satu koleksi terbesar dari Kebun Raya Purwodadi berdasarkan data dari unit registrasi Kebun Raya Purwodadi adalah dari genus Syzygium dari famili Myrtaceae. Genus Syzygium memiliki lebih dari 1.000 genus yang tersebar di seluruh dunia. Genus Syzygium sendiri memiliki karakteristik diantaranya mampu hidup di berbagai habitat, kemudian memiliki variasi tinggi, kemudian memiliki akar yang dalam dan kuat, memiliki percabangan yang kompleks, luas, dan juga kuat. Berdasarkan karakteristik tersebut, pada ekosistem hutan hujan tropis, genus Syzygium berdasarkan karakteristik tersebut memasuk pada strata C, di mana tumbuhan pada strata C secara umum memiliki bentuk kanopi atau percabangan yang luas dan juga kompleks begitu. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya untuk dapat mengetahui manfaat dari genus Syzygium sendiri dalam siklus hidrologi, diantaranya salah satunya dengan mengamati model arsitektur pohon dan kemampuannya dalam intersepsi air hujan. Air hujan yang akan jatuh ke mengenai kanopi vegetasi atau vegetasi itu tajuk dari vegetasi itu bisa disebut sebagai intersepsi. Nah, intersepsi itu dipengaruhi oleh model arsitektur pohon dari masing-masing jenis pohon atau jenis spesies. Kemudian apa itu model arsitektur pohon? Jadi model arsitektur pohon adalah
model bentuk gambaran suatu bentuk pohon yang setiap jenisnya memiliki bentuk yang sama berdasarkan yang dipengaruhi oleh faktor genetik tentunya, sehingga setiap pohon dengan jenis yang sama memiliki bentuk arsitektur yang sama. Nah, untuk mengetahui model arsitektur pohon sendiri dapat dilalui dengan beberapa tahap, beberapa cara. Yang pertama dengan mengamati bentuk batang utamanya, kemudian mengamati bentuk percabangannya, dan juga mengamati bentuk sudut percabangan yang terbentuk antara batang dengan percabang. Apakah 30 cm, apakah 30 derajat, apakah 45 derajat, 90 derajat, atau lebih dari 90 derajat. Kemudian variasi model arsitektur pohon memiliki fungsi yang penting dalam siklus hidrologi. Selanjutnya terkait siklus hidrologi sendiri pada masing-masing model arsitektur pohon dapat dihitung melalui penghitungan aliran batang, lolosan tajuk, dan menghitung curah hujan pada kawasan penelitian. Selanjutnya untuk intersepsi sendiri itu adalah sejumlah air hujan yang mengenai bagian di bumi, baik itu kanopi vegetasi ataupun langsung menuju tanah. Dapat dilihat pada ilustrasi gambar. Jadi sebagian air hujan yang akan jatuh ke bumi itu ada yang langsung menyerap masuk ke dalam tanah, ada juga yang akan melalui kanopi vegetasi melalui dua cara, yaitu melalui aliran batang atau bisa disebut stem flow, ada juga yang melalui lolosan tajuk, bisa disebut dengan draw flow. Sehingga nanti hasil akhirnya total yang akan tertahan di atas kanopi dan tidak akan jatuh ke tanah itu disebut sebagai intersepsi, karena intersepsi itu adalah sejumlah air yang tertahan dan kemudian akan menguap begitu. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui model arsitektur pohon dari genus Syzygium koleksi kebun raya Purwodadi, dan yang kedua adalah untuk mengetahui hasil analisis penghitungan intersepsi air hujan pada genus Syzygium, pada pohon genus Syzygium koleksi kebun raya Purwodadi. Selanjutnya metode dari penelitian ini untuk alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alat dan bahan yang kami mohon maaf, untuk penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian untuk metode penelitian adalah penelitian lapangan. Kemudian untuk jenis penentuan lokasi penelitian adalah purposive sampling, dan juga data yang akan disajikan dalam hasil penelitian adalah data faktor fisik, kemudian data bentuk pohon, dan juga data penghitungan intersepsi, curah hujan, lolosan tajuk, dan aliran batang. Nah, untuk lokasi penelitian sendiri dilakukan pada beberapa titik di kawasan Kebun Raya Purwodadi selama periode penelitian Desember 2022, Januari 2023, dan Februari 2023. Untuk Desember kami melakukan penelitian analisis model arsitektur pohon, untuk Januari dan Februari untuk analisis kemampuan intersepsi air hujan. Kemudian selanjutnya untuk alat dan bahan yang kami gunakan dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk prosedur, kami ada 3 prosedur, ada 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan dan studi pendahuluan, berupa kami melakukan penghitungan terlebih dahulu, melakukan analisis berdasarkan data dari unit registrasi. Kami menganalisis beberapa jenis genus Syzygium yang memang memiliki usia lebih dari 15 tahun berdasarkan tanggal tanamnya. Kemudian kami melakukan mempersiapkan alat dan bahan dalam penelitian seperti membuat ombrometer manual, kemudian untuk penangkap aliran batang, dan beberapa alat lainnya. Dan juga kami melakukan survei secara langsung untuk purposive sampling untuk mengetahui kondisi fisik tumbuhan yang memang nanti akan menjadi objek penelitian berdasarkan data dari unit registrasi. Jadi sudah diseleksi terlebih dahulu dari unit registrasi 15 yang memiliki usia 15 tahun lebih, dan kami langsung datangi ke lokasinya begitu. Selanjutnya untuk tahap yang kedua adalah pengumpulan data penghitungan faktor fisik dan juga pengamatan bentuk tajuk. Kemudian untuk faktor fisik diantara yang kami hitung adalah usia, kemudian tinggi pohon, diameter batang, dan juga diameter tajuk, serta
luasan tajuk. Untuk pengamatan bentuk, kami mengamati batang utama, kemudian percabangannya seperti apa, dan juga sudut yang terbentuk antara batang utama dan percabangan. Dan berdasarkan Hele et al. Tahun 1978, ini adalah buku acuan yang digunakan, itu ada 23 model arsitektur pohon yang berlaku, yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah pengumpulan data curah hujan, lolosan tajuk, aliran batang, dan juga intersepsi. Untuk curah hujan, kami menggunakan ombrometer observatorium yang ada di Kebun Raya Purwodadi. Kami meletakkan di 3 titik untuk mewakili wilayah 1, menggunakan 3 titik di wilayah 1, mohon maaf, 2 titik di wilayah 1 dan wilayah 2, kawasan Kebun Raya Purwodadi. Kemudian untuk lolosan tajuk, kami menggunakan wadah penampung. Dari setiap pohon itu ada 5 ombrometer manual untuk lolosan tajuk, menghitung lolosan tajuk. Kemudian untuk aliran batang, kami menggunakan plastik kontainer untuk mengalirkan air hujan yang mengalir di batang pohon dengan rumus yang dapat dilihat pada slide. Dan untuk intersepsi adalah akumulasi dari nilai curah hujan, aliran batang, dan juga lolosan tajuk dengan rumus intersepsi sama dengan curah hujan dikurangi dalam kurung lolosan tajuk dan aliran plus aliran batang, sehingga didapatkan nilai akhir intersepsinya. Sehingga dilakukan analisis data. Berikut ini adalah hasil dari penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis usia pohon, dari keseluruhan kegiatan tersebut kami mendapatkan ada 25 individu pohon dari 17 jenis Syzygium yang memenuhi kriteria untuk digunakan dalam penelitian karena memiliki usia lebih dari 15 tahun. Dan dari 25 itu kami ambil 17 yang berasal dari genus yang mohon maaf, jadi spesies yang berbeda. Karena karakteristiknya memenuhi untuk digunakan dalam penelitian, diantaranya memiliki tinggi variasi 6-21 meter, kemudian memiliki rentang diameter batang 16-73 cm, dan juga memiliki luas kanopi, luas tajuk sekitar 2,8 sampai 14,2 meter. Dengan datanya dapat dilihat pada slide. Sehingga selanjutnya untuk pengamatan bentuk tajuk dapat dilihat pada slide. Untuk batang utama monopodial ada 8 pohon, dengan simpodial ada 8 pohon, dan juga batang utama dikotomi atau bercabang itu ada 1 pohon. Kemudian untuk percabangannya ada pohon dengan percabangan ortotropik ada 14 pohon, yang percabangannya plagiotropik ada 3 pohon. Dan untuk sudut percabangan berdasarkan batang utama dan percabangan yang terbentuk, untuk model patterns ada 9 pohon, untuk fastigiate ada 3 pohon, horizontalis ada 4 pohon, dan untuk declinatus ada 1 pohon. Dan untuk hasil analisisnya berdasarkan keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik yang ada 7 model arsitektur pohon yang dapat diketahui dari 17 jenis Syzygium yang ada di koleksi Kebun Raya Purwodadi. Ada model Staron, ada 3 pohon, ada model Stone 7 pohon, model Atims 2 pohon, model Petit 2 pohon, model Coriba 1 pohon, Massard dan Troll juga 1 pohon. Berikut ini adalah gambar pohon serta ilustrasi arsitekturnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, seperti yang tadi disebutkan, Staron ada 3 pohon, kemudian Atims model ada 2 pohon, Stone model ada 7 pohon, kemudian Petit model ada 2 pohon, Coriba, Massard dan Troll model ada 1 pohon. Nah, ini adalah 7 model arsitektur pohon yang kemudian akan mewakili dalam penelitian, dalam pengambilan data intersepsi air hujan. Coriba diwakili oleh Syzygium cumini, Atims model diwakili oleh Syzygium polycephalum, Staron model diwakili oleh Syzygium acuminatissimum, Troll model diwakili oleh Syzygium secangulatum, Petit model diwakili oleh Syzygium nervosum, Massard model diwakili oleh Syzygium malacense, dan Stone model diwakili oleh Syzygium pygnatum. Kemudian hasil dari penelitian intersepsi air hujan yang pertama adalah penghitungan curah hujan selama 25 hari hujan dalam rentang hujan di bulan Januari dan Februari 2023. Itu didapatkan
total curah hujan selama 25 hari hujan adalah 430,450 mm. Kemudian untuk rata-rata totalnya adalah 17,21 mm. Untuk curah hujan tertinggi dapat dilihat pada grafik adalah terjadi pada hari hujan ke-17. Kemudian untuk terendah itu ada di hari hujan ke-8 dan seluruh curah hujan selama 25 hari hujan masuk dalam kategori hujan ringan. Selanjutnya, untuk lolosan tajuk penghitungan selama 25 hari hujan dapat dilihat datanya pada grafik dan dapat diketahui bahwa Syzygium malacense dengan model Massard memiliki nilai lolosan tajuk paling tinggi dibandingkan dengan model lainnya dengan total 382,48 mm dengan rata-rata 15,30 mm dengan kemampuan lolosan tajuknya 77,55% dari total 17,21 total rata-rata 17,21 curah hujan dalam 25 hari. Kemudian untuk aliran batang dapat dilihat pada slide bahwa Syzygium acuminatissimum memiliki nilai tertinggi dalam penghitungan aliran batang dengan model Scaron yaitu 22,75 mm. Dan rata-ratanya adalah 0,91 mm dengan kemampuannya adalah 4,36% dari total rata-rata curah hujan selama 25 hari hujan. Kemudian untuk intersepsi berdasarkan keseluruhan data tadi, jadi intersepsi ini tidak dilakukan penelitian di lapang, tapi berdasarkan data yang sudah didapatkan di lapang, lolosan tajuk, aliran batang, dan curah hujan, itu didapatkan nilai tertinggi adalah Syzygium polycephalum dengan model ATIMS yaitu 144,53 mm dengan kemampuan rata-ratanya adalah 5,78 mm dengan kemampuan intersepsinya 45% dari 17,21 mm curah hujan selama 25 hari hujan. Sehingga dapat dianalisis bahwa Syzygium polycephalum dengan model ATIMS memiliki nilai intersepsi tertinggi yang kemudian diikuti oleh Syzygium acuminatissimum dengan model Scaron. Keduanya memiliki model percabangan yang sama, memiliki batang utama monopodial, memiliki percabangan ortotropik, dan juga memiliki sudut percabangan patterns atau kurang dari 45 derajat atau sekitar 30 derajat. Selanjutnya untuk curah hujan itu akan terbagi menjadi dua bagian. Sebagian akan langsung menuju tanah, sebagian akan menguap melalui intersepsi. Kemudian faktor lingkungan dalam 25 hari hujan di lingkungan KRP untuk temperatur rata-ratanya adalah 26,38 derajat Celcius dan untuk kelembapan adalah 95 RH. Kedua faktor tersebut tidak selama 25 hari hujan, itu setiap hari hujan yang dihitung itu tidak memiliki selisih yang terlalu jauh sehingga tidak terlalu mempengaruhi hasil penelitian yang ada. Nah, untuk intersepsi sendiri memiliki rentang selama 25 hari hujan untuk seluruh pohon itu adalah 22,4 sampai 45%. Kemudian untuk di hutan hujan tropis itu secara umum rentang intersepsinya dalam pengukuran itu 10 sampai 35%. Jadi nilai di penelitian ini memang lebih tinggi dibandingkan di hutan hujan tropis. Hal itu disebabkan karena kategori curah hujan dalam penelitian ini adalah ringan, di mana ketika curah hujan ringan, maka air hujan yang mengenai tajuk vegetasi itu bisa lebih dahulu menguap sebelum sampai menuju ke tanah melalui lolosan tajuk dan aliran batang karena memang curah hujannya ringan. Kemudian untuk nilai optimal yang dapat mensupport siklus hidrologi itu ada Massard dari Syzygium malacense dan Scaron model dari Syzygium acuminatissimum. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari 17 pohon Syzygium yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari 7 model arsitektur yang berbeda. Kemudian untuk nilai Trough-Full atau lolosan tajuk yang paling tinggi adalah Syzygium malacense. Untuk nilai aliran batang paling tinggi adalah Syzygium acuminatissimum dengan
model Scaron, dan juga untuk nilai intersepsi paling tinggi adalah Syzygium polycephalum dengan model Athens. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi dari hasil penelitian yang kemarin dilakukan. Ada pengukuran faktor fisik, pengamatan model arsitektur pohon, pengukuran curah hujan, pengukuran aliran batang, pengukuran lolosan tajuk. Dan ini adalah sampel air yang didapatkan dari masing-masing yang tadi saya sebutkan. Dan ini adalah alat-alat yang terpasang pada 7 pohon Syzygium yang mewakili 7 model arsitektur yang berbeda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Safa, atas presentasinya. Jadi, karena di sini biasanya teman-teman mahasiswa, tapi kebetulan ini ada teman-teman peneliti, mungkin bisa memberi satu saran masukan di sesi setelah presentasi, karena ini juga terbatas waktunya, 30 menit, jadi monggo Prof. Praptiwi atau Pak Ilham Abi Wijaya, ada mungkin masukan dari teman-teman mahasiswa yang ini sudah dipresentasikan di sidang skripsi dan sudah selesai. Skripsinya juga sudah direpositori di Digital Library di UIN. Jadi sebenarnya ini silakan Prof. Tiwi atau Mas Ilham, silakan untuk Mas, saya dulu deh, Pak Roni. enggak, Jadi saya appreciate sekali nih dengan penelitian Mbak Syafa. Bagus ya, karena saya kebetulan tertarik dengan arsitektur pohon, dan kemudian kami ya, saya, Mas Ilham, Mas Roni juga sekarang bekerja di pengaruh hutan yang banyak kaitannya dengan hidrologi. Saya tidak akan tanya terkait dengan penelitian itu, tapi yang ingin saya tanyakan, dari hasil kegiatan penelitian Mbak Syafa ini, apa implikasi kebijakan yang bisa diterapkan, Mbak, terutama dikaitkan dengan konservasi tanah dan air. Monggo silakan, Pak. Monggo Safa, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Pratiwi untuk pertanyaannya. Jadi hasil dari penelitian ini, manfaatnya untuk yang dapat diterapkan dalam lingkungan adalah salah satunya apabila ada dilakukan penanaman pohon atau reboisasi kawasan hutan, itu salah satu yang dapat direkomendasikan adalah dari model arsitektur pohon dari genus Syzygium, karena memang terbukti mampu mendukung salah satunya siklus hidrologi evaporasi melalui melalui aktivitas intersepsi. Begitu. Jadi hasil penelitian ini, beberapa tumbuhan yang tadi mungkin saya sampaikan dan saya lakukan dalam penelitian itu bisa direkomendasikan untuk kegiatan reboisasi atau penanaman pohon. Begitu, Ibu. Terima kasih. Baik, makasih. Dari berapa tadi ya? Di berapa jenis itu mana yang paling efektif, Mbak Syafa? Baik, untuk membantu dalam kegiatan intersepsi, itu yang paling efektif adalah model Athens dari Syzygium polycephalum. Oke, makasih. Makasih, Pak Reni. Makasih Bu Praptiwi. Silakan, mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum ini habis. Monggo Mas Ilham, jika ada masukan atau saran ke teman-teman. Terima kasih Mas Roni. Kayaknya kalau dari saya mungkin nggak ada masukan atau saran, tapi saya appreciate sekali sama penelitian yang udah dilakukan. Ini penelitiannya menurut saya keren banget. Gitu. Tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan sudah ditanyakan oleh Profesor Pratiwi gitu. Tapi mungkin memang itu ya urgensi yang ingin kita ketahui. Mungkin selanjutnya mungkin yang ingin saya tanyakan gitu. Dari parameter khusus yang stem flow itu gitu. Ini De Farhan ini melihat nggak kira-kira ada korelasinya nggak dengan tipe apa ya kulit batang dengan stem flow-nya gitu. Tadi kan ada stem flow yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Kira-kira dari mereka itu kulit batangnya beda nggak gitu? Tadi kan ada arsitektur pohon gitu. Mungkin saya tertarik gitu ya. Barangkali kulit batangnya itu mempengaruhi gimana stem flow-nya. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Ya Mas Ilham, silakan kulit batangnya gimana dari 7 itu pohon, Safa? Baik, terima kasih banyak Pak Ilham untuk pertanyaannya. Jadi terkait karakteristik tekstur kulit pohon, itu karena sebelumnya juga kami menganalisis juga kira-kira untuk genus Syzygium itu karakteristik struktur kulit batangnya seperti apa, itu
secara umum karena berasal dari istilahnya jenis yang sama, genus yang sama, jadi karakteristik struktur batangnya itu mirip, tidak terlalu berbeda, sehingga pada penelitian ini kami tidak menggunakan faktor tersebut karena memang karakteristik dari masing-masing genus Syzygium yang kami gunakan itu karakteristik strukturnya sama, begitu Pak. Oke, terima kasih. Memang ini ya mengelupas-ngelupas gitu ya khasnya Syzygium ya. Ya, terima kasih. Itu Oke. dari saya. Terima kasih Mas Ilham, karena kita juga berbatas waktu dan ini memang sesinya hanya seperti diseminasi, ada penyampaian ke umum, karena biasanya kalau seminar hasil atau sidang skripsi itu internal, kita coba ke bentuk webinar dalam artian teman-teman mahasiswa bisa ikutan sehingga mungkin bisa memicu teman-teman yang mungkin pengen skripsi lebih lanjut tentang ini bisa ikutan kayak penelitiannya Mbak Safa ini di kebun raya. Jadi banyak potensi kebun raya yang mungkin bisa digali selain tumbuhan air. Sebenarnya saya yang ngangkat tumbuhan air, tetapi teman-teman mahasiswa juga tumbuhan yang lain bisa seperti Mbak Safa ini. Itu saja dari webinar series ke-22 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Safa atas presentasinya. Terima kasih kehadirannya Prof. Praptiwi, Mas Ilham, dan teman-teman mahasiswa yang lain. Kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya pekan depan, karena ini adalah rangkaian terakhir dari teman-teman yang sudah skripsi itu ada 3 orang, jadi Mbak Safa, kemudian Mbak Dila, kemudian terakhir Mbak Anggra. Jadi kita akan sesi lagi ke pekan depan selama bulan November ini. Dan untuk menutup webinar series ke-22 ini, marilah kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan ini dari berkah dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih. izin